Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Halo semuanya, apa kabar? Sebelum saya membahas pada video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Tosat. Saya dari semester 7 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video pembelajaran yang membahas tentang contoh proposal penelitian Bidang Kerja atau PTK dengan judul peningkatan hasil belajar PKN melalui metode informasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Melalui video ini saya sangat berharap para semuanya bisa memahami materi ini dengan lebih baik dan menerapkan dalam kegiatan sehari-hari, khususnya dalam konteks perbaikan proses pembelajaran. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai saja pembahasan. Selamat menyaksikan. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas yakni tentang latar belakang permasalahan. Apa sih yang melatar belakangi tentang judul kita? Yang melatar belakangi tentang judul kita yakni pendidikan merupakan hal yang penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat manusia. Nah, mata pelajaran PKN juga merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi seorang warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Untuk itu, guru juga perlu merancang strategi pembelajaran yang baik dan tepat bagi siswa dengan tujuan siswa dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh guru dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Dengan pembelajaran ini diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Oleh karena itu, pembelajaran di sini tidak hanya guru saja yang dituntut aktif, tetapi siswa juga harus dituntut aktif agar mereka menguasai materi yang telah diberikan. Karena pada proses ini keaktifan siswa akan dinilai atau lebih menurun. Nah, ini yang akan menjadi kita akan yang menjadi latar belakang permasalahan pada judul ini. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni mengenai tentang rumusan masalah. Apa aja sih yang menjadi permasalahan pada judul ini? Yang pertama yakni permasalahan tentang bagaimana efektivitas penerapan metode informasi short pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang dimana saya ingin di dalam perumusan masalah ini saya ingin mengetahui bagaimana sih cara penerapan metode informasi short pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang agar efektif meningkatkan pemahaman siswa, keterampilan berpikir kritis, dan partisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, permasalahan yang kedua yakni tentang permasalahan bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi short. Nah, pada permasalahan ini saya juga ingin meningkatkan hasil belajar PKN khususnya di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode yang saya akan berikan, yaitu metode informasi short yang dilakukan dengan merancang pembelajaran berbasis pencarian informasi, membimbing siswa dalam mencari dan menganalisis dan juga menyajikan informasi serta mengevaluasi hasil pembelajaran
tentang peningkatan metode informasi search khususnya di kelas 4, yaitu di SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Baik, untuk selanjutnya yakni mengenai tentang tujuan penelitian. Kenapa sih kok saya mengambil judul ini dan tujuannya ini untuk apa? Baik, saya akan jelaskan, tolong didengarkan baik-baik. Untuk yang menjadi permasalahan di atas, telah terdapatlah tujuan penelitian kita akan bahas ini. Yang pertama, yakni bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode informasi search. Nah, yang kedua yakni menerapkan metode informasi search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, itu yang menjadi tujuan saya, yang menjadi keinginan saya dalam penelitian. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni mengenai tentang manfaat penelitian. Pastinya dong, setiap penelitian, setiap apa yang kita teliti itu harus ada manfaatnya. Tidak boleh tidak ada manfaatnya. Kalau kita meneliti tidak ada manfaatnya, maka penelitian itu percuma saja. Kalau manusia itu lagi seperti kita makan nasi, pastinya dong ada manfaatnya, yaitu dapat mengenyangkan perut kita, betul? Nah, begitupun juga penelitian itu harus ada manfaatnya. Nah, berdasarkan hasil penelitian saya, yakni ada beberapa manfaat yang dapat kita rangkum dalam penelitian ini. Yakni yang pertama, secara teoritis. Nah, penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode informasi search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN. Nah, pada secara teoritis ini, penelitian ini manfaatnya yakni penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain. Maksudnya ini kita pada penelitian ini tidak harus fokus pada pembelajaran PKN saja, tetapi pada penelitian ini bisa dikembangkan untuk seluruh pelajaran yang ada di sekolah dasar. Dan juga metode informasi search ini tidak harus di dalam pelajaran PKN saja, tetapi seluruh pelajaran yang ada di sekolah dasar, seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah dasar itu dapat menggunakan metode informasi search. Nah, yang kedua nih, yang manfaat yang kedua ini secara praktis. Yang pertama yakni untuk seorang guru nih. Untuk seorang guru, yang pertama mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Nah, yang kedua, menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Nah, manfaatnya juga tidak hanya untuk guru, tetapi untuk kepala sekolah dan untuk siswa. Nah, untuk kepala sekolah apa sih manfaatnya? Manfaat untuk kepala sekolah yakni kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran ini. Yang kedua yaitu timbulnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Nah, manfaat penelitian ini untuk siswa yakni yang pertama, siswa itu dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu untuk meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Jadi banyak sekali manfaat dalam penelitian ini. Dan juga saya tidak membuat judul ini dengan asal-asalan, tetapi judul ini banyak sekali manfaat untuk kita teliti. Dan juga penelitian ini tidak asal-asalan dalam meneliti suatu produk atau suatu metode yang saya teliti. Oke teman-teman, kita lanjut
mengikuti atau yang sedang dilakukan. Nah, tinjauan pustaka ini biasanya ada di dalam penulisan karya ilmiah, entah itu skripsi, laporan, atau makalah. Nah, biasanya tinjauan pustaka ini terdapat pada bab 2. Nah, oke. Kita lanjut ke dalam PPT. Ada 3 tinjauan pustaka yang telah saya ambil yang menurut saya ini menjadi pusat dalam penelitian saya ini. Yang pertama, menurut Hamzah dan Nurdin tahun 2011, beliau menjelaskan metode pembelajaran diidentifikasikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, menurut Amri tahun 2015 menjelaskan metode informasi short merupakan cara yang digunakan pendidik untuk membantu siswa agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Nah, yang ketiga, menurut Warsono tahun 2012 menjelaskan bahwa pembelajaran aktif secara sederhana didefinisikan sebagai metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, tiga tersebut menjadi landasan utama dalam judul saya atau penelitian saya. Baik, untuk slide selanjutnya teman-teman, yakni mengenai tentang kerangka berpikir. Nah, kita ambil nih salah satu contoh dari permasalahan dalam penelitian ini, yakni tentang upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui pengguna metode informasi search pada siswa kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, teman-teman bisa dilihat di dalam layar ada saat ini tindakan atau tinjauan ataupun hasilnya. Nah, berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti melihat kondisi saat ini pembelajaran PKN terasa menonton karena guru masih menggunakan semua metode pembelajaran konvensional sehingga menyebabkan siswa itu pasif dan terjadi suasana yang membosankan dan juga hasil belajar siswa pun juga rendah. Nah, adanya metode informasi short sebagai metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sesuatu yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar itu juga dapat berupa dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internetnya. Nah, metode informasi short ini juga dapat atau menjadi salah satu solusi yang terbaik untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran khususnya yaitu pelajaran PKN di sekolah dasar. Karena dengan metode informasi short ini siswa dapat memiliki informasi lebih tentang materi yang akan dipelajarkan sehingga menjadi menarik, semakin aktif, dan juga hasil belajar siswa yang diinginkan pun dapat tercapai. Dalam hal ini siswa terlibat aktif untuk mencari informasi dari media sumber bacaan sehingga siswa dapat mengeksplorasi informasi secara berkelompok dan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, metode informasi short diharapkan dapat memecahkan masalah atas rendahnya hasil belajar siswa. Caranya adalah dengan menjelaskan metode pembelajaran informasi short pada siswa dalam mengaplikasikan secara kolaboratif di kelas sehingga hasil belajar khususnya belajar PKN siswa akan meningkat. Nah, itu hasil kerangka berpikir yang peneliti telah lakukan di kelas. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni kita akan membahas tentang pendekatan penelitian dan juga kita akan membahas kehadiran penelitian di lokasi penelitian. Nah, jenis penelitian ini yang peneliti ambil atau yang saya ambil yakni menggunakan penelitian
peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK di sekolah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Nah, peneliti juga adalah seorang guru di sekolah tersebut, yaitu di sekolah SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan pengamatan dan refleksi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewargaan atau mata pelajaran PKN pada siswa kelas 4 dengan metode pembelajaran informasi share. Penelitian ini juga berkolaborasi dengan 2 rekan sejawat, yaitu peneliti juga dibantu oleh 2 teman yang sangat baik hati. Nah, sebagai pengamat dan juga dia sebagai pengamat atau observer, yaitu observer ada suatu guru kelas 3 dan observer 2 guru kelas 4 lainnya yang membantu peneliti dalam mengamati tindakan guru dan siswa di lapangan. Oke teman-teman semua, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya yakni mengenai tentang jadwal penelitian. Nah, saya melakukan penelitian ini dilakukan di lokasi yaitu di SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, penelitian ini pertama kali dirancangkan atau pertama kali dilakukan pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni. Nah, secara rinci waktu penelitian tertera pada tabel yang ada di layar. Mungkin teman-teman dapat melihatnya. Nah, pada tabel pertama itu nomor 1, kegiatannya adalah pembuatan proposal, yang dimana pembuatan proposal ini dilakukan pada bulan November sampai dengan bulan Februari. Nah, yang kedua itu ada kegiatannya itu melaksanakan seminar proposal pada bulan Maret. Nah, yang ketiga yaitu melakukan revisi hasil proposal itu pada bulan Maret. Yang keempat, melakukan siklus 1 itu pada bulan April sampai dengan bulan Mei. Nah, yang kelima, melakukan siklus 2 pada bulan April sampai dengan bulan Mei. Nah, yang ketiga nih beda nih siklus, yaitu siklus 3 dia beda, cuman peneliti ini cuman bisa sampai bulan April saja. Nah, yang ketujuh yaitu adanya pengolahan data, yaitu pada bulan Mei. Nah, yang terakhir itu laporan atau sidang skripsi atau ujian akhir yaitu pada bulan Juni. Nah, itu adalah rincian waktu yang saya lakukan penelitian. Oke teman-teman, kita lanjut pada slide selanjutnya, yakni mengenai tentang instrumen penelitian. Nah, teman-teman dapat melihat ini adalah contoh kisi-kisi instrumen hasil belajar PKN kelas 4. Yang pertama yaitu ada kompetensi dasar, indikator, aspek kerana, dan bentuk C. Nah, di aspek kerana juga ada C1, C2, C3, dan juga C4. Nah, teman-teman dapat melihat sendiri itu adalah contoh kisi dari instrumen hasil belajar PKN kelas 4. Nah, sebelum digunakan instrumen akan dilakukan uji coba terlebih dahulu nih untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Nah, ada nih rumusnya. Rumus yang digunakan untuk menguji validitas instrumen yang dilakukan adalah poin Gesseril dengan rumus. Mungkin teman-teman bisa lihat ini adalah rumusnya. Nah, keterangannya yaitu YPPI atau Condition Korelasi Poin Gesseril. Yang kedua itu ada MTEXIL, yaitu ada skor rata-rata untuk butir soal yang dijawab benar. Nah, yang ketiga itu ada MT, yaitu ada skor rata-rata dari skor total. Yang selanjutnya
teman-teman, kita lanjut pada slide yang terakhir, yakni mengenai tentang kesimpulan dari metode informasi search. Nah, dari pemaparan di atas menyimpulkan bahwa metode informasi search memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Apaan sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, kelebihannya yaitu metode informasi search, siswa akan terdorong untuk memperluas wawasannya karena kecerdasan siswa itu akan diasah pada saat siswa mencari informasi tentang materi tersebut tanpa bantuan guru. Nah, sedangkan di kekurangannya adalah metode informasi search adalah sekolah harus memfasilitasi yang dibutuhkan untuk mencari informasi dalam hal ini, misalnya buku pelajaran harus tersedia. Nah, itu yang menjadi kekurangan dan kelebihan dalam metode ini. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Saya harap apa yang saya bagikan tadi dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan membantu kalian dalam memahami materi yang telah kita bahas pada hari ini. Jika ada hal yang kurang jelas atau teman-teman memiliki tanggapan, jangan segan untuk menuliskan di kolom chat komentar. Saya akan berusaha untuk membalas secepat mungkin. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk melakukan atau mendukung channel saya ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar saya dapat giat untuk selalu membuat video tentang pembelajaran, karena belajar adalah proses yang terus berjalan. Mari kita jadikan